Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya semua kehidupan di bumi ini saling terhubung? Oke, hari ini kita bakal lihat biologi itu bukan sekedar hafalan loh, tapi ini adalah sebuah cerita yang luar biasa. Cerita tentang koneksi, mulai dari molekul yang paling kecil sampai ke planet kita yang maha luas ini. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Apa sih sebenarnya benang merah yang nyambungin katakanlah seekor semut, pohon raksasa di hutan, dan ya kita semua? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih biologi itu? Gampang banget kok, biologi itu kan dari bahasa Yunani ya, bios yang artinya hidup, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, ya sesimpel itu, biologi adalah ilmunya kehidupan. Lewat inilah kita bisa ngertiin semua yang bernapas, tumbuh, dan berkembang biak di sekitar kita. Nah, ternyata kehidupan itu nggak acak, teman-teman. Semuanya itu ada tingkatannya, ada strukturnya. Coba deh bayangin aja kayak sebuah tangga. Yuk kita naiki bareng-bareng, mulai dari anak tangga yang paling bawah. Oke, semuanya itu dimulai dari yang super kecil. Molekul-molekul bergabung, jadi organel. Kumpulan organel ini ngebangun yang namanya sel. Ini dia nih, unit paling dasar dari kehidupan. Terus, sel-sel yang sejenis ngumpul jadi jaringan, jaringan ngebentuk organ, dan boom! Semua organ itu kerja bareng buat jadi satu organisme utuh, kayak kamu dan saya. Eits, tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Tangganya masih panjang. Kita naik lagi. Satu organisme, kalau kumpul bareng sejenisnya, jadi populasi. Banyak populasi beda-beda, jadi komunitas. Komunitas ini, plus lingkungannya, jadilah ekosistem. Nah, kumpulan ekosistem yang gede banget, jadi bioma, dan puncaknya biosfer. Ini adalah rumah kita semua, seluruh kehidupan di planet bumi. Keren kan? Semuanya nyambung. Nah, ini poin yang harus banget diingat. Sel. Anggap aja ini tiket masuk ke klub kehidupan. Kalau sesuatu nggak punya minimal satu sel aja, ya dia nggak dianggap hidup. Titik. Jadi sel ini benar-benar fondasi dari semua tangga yang barusan kita naikin. Sekarang kita lompat ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu ekosistem. Nah ini bukan cuma soal makhluk hidup yang saling sapa atau makan-memakan ya, tapi ini soal gimana mereka semua itu ibaratnya menari bareng lingkungannya yang nggak hidup, kayak air, matahari, sampai tanah. Ada interaksi yang kompleks banget di sana. Oke, tangga kehidupan ini kelihatannya rapi dan teratur banget kan? Tapi, pernah nggak kepikiran apa jadinya kalau ada satu anak tangga aja yang rusak? Nah, disinilah biologi jadi relevan banget buat kita. Jadi, masalah itu bisa muncul di level mana aja. Contohnya nih, ada sedikit aja cacat di tingkat molekul, itu bisa menyebabkan penyakit di tingkat sel, kayak anemia sel sabit. Atau virus yang menyerang di tingkat organisme. Naik lagi, penggundulan hutan. Itu jelas merusak ekosistem. Sampai ke level bioma, mencairnya es di kutub itu ancaman serius. Jadi kuncinya apa? Ya, kita harus tahu persis masalahnya itu ada di anak tangga yang mana. Nah, dengan tingkatan yang sebanyak dan serumit ini, terus gimana dong cara para ilmuwan mempelajarinya? Jawabannya ada di berbagai alat atau cabang-cabang ilmu biologi. Coba bayangin deh, biologi itu kayak kotak perkakas raksasa, isinya macam-macam. Kita kan nggak mungkin pakai palu buat benerin jam tangan, betul? Nah, sama aja kayak gitu. Ahli biologi juga pakai alat yang beda-beda untuk ngurusin masalah yang beda-beda di setiap anak tangga kehidupan. Dan ini baru sebagian kecil loh dari isi kotaknya. Ada genetika yang ngurusin soal warisan sifat. Ada sitologi, khusus buat sel. Ada anatomi dan fisiologi buat ngulik organisme. Terus ada botani buat tumbuhan, zoologi buat hewan, ekologi, virologi, wah banyak banget. Intinya, setiap cabang ilmu ini adalah alat spesialis untuk setiap tingkatan kehidupan. Oke, kotak perkakas ini kedengarannya keren ya, tapi ini bukan cuma buat teori di buku doang loh. Yuk kita lihat gimana biologi ini benar-benar ngebentuk dunia kita setiap hari. Coba deh lihat, virologi itu yang ngasih kita vaksin. Genetika, itu yang bikin program bayi tabung dan tanaman-tanaman super jadi mungkin. Bahkan bakteri pun bisa dipakai di industri tambang buat misahin logam. Jadi biologi itu ada di mana-mana dan benar-benar jadi motor inovasi yang nyata banget di hidup kita. Terus, gimana sih cara kerja para ahli biologi ini? Meskipun cabangnya banyak banget, mereka semua itu punya satu peta yang sama buat kerja. Namanya metode ilmiah. Nah, ini dia cetak birunya. Prosesnya itu sistematis banget. Jadi selalu mulai dari ada masalah atau pertanyaan, terus observasi dan kumpulin data. Dari situ bikin dugaan sementara atau yang kerennya disebut hipotesis. Habis itu hipotesisnya diuji lewat eksperimen dan terakhir baru deh ditarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ada.
Inilah jantung dari semua penemuan sains, bukan cuma biologi. Kunci dari eksperimen yang bagus itu ada di pemahaman soal variabel. Gampangnya gini, ada variabel bebas, ini satu-satunya hal yang sengaja kita ubah-ubah. Misalnya jumlah pupuk yang kita kasih. Terus ada variabel terikat, ini adalah hasil yang kita ukur. Misalnya tinggi tanamannya. Nah, dengan cuma ngubah satu hal, kita jadi yakin kalau hasilnya itu ya gara-gara perubahan yang kita buat tadi. Biar lebih jelas, lihat contoh ini. Variabel bebasnya yang kita ubah adalah kondisi cahaya. Ada yang gelap, remang-remang, sama yang terang benderang. Terus variabel terikatnya yang kita ukur adalah tinggi kecambahnya setelah 3 hari. Lihat deh datanya. Kelihatan jelas banget kan polanya? Nah, dari data tadi kesimpulannya jadi jelas. Cahaya itu beneran ngaruh ke pertumbuhan. Dan uniknya, di kasus ini pertumbuhannya malah lebih cepat di tempat gelap. Kenapa bisa gitu? Ya kemungkinan besar karena si kecambah ini berjuang mati-matian buat nyari cahaya. Nah, metode ilmiah inilah yang ngasih kita jawaban pasti. Tentu aja, dengan ilmu pengetahuan yang hebat, datang juga tanggung jawab yang besar. Apalagi kalau kita kerja di laboratorium. Di sana, keselamatan itu harga mati. Nomor 1. Makanya kita wajib kenal sama simbol-simbol bahaya ini. Kalau lihat gambar api, artinya itu bahan mudah terbakar. Jauhin dari sumber panas. Kalau ada gambar tengkorak, itu artinya beracun. Jangan sampai kena kulit, apalagi ketelan. Ingat ya, aturan ini bukan cuma sekedar formalitas, tapi ini soal menjaga kita semua tetap aman. Jadi, apa dong kesimpulan dari semua ini? Intinya, biologi itu bukan cuma daftar hafalan fakta yang ngebosenin. Biologi itu adalah sebuah cerita. Cerita tentang sebuah tangga koneksi yang nyambungin setiap makhluk hidup di planet ini. Dari yang paling kecil dan gak kelihatan sampai ke diri kita sendiri. Dengan ngertiin cetak biru kehidupan ini, kita jadi punya kekuatan loh. Kita jadi bisa lihat masalahnya di mana, dan kita tahu alat apa yang pas buat nyelesainnya. Jadi sekarang, pertanyaannya bukan lagi sekedar apa itu biologi, tapi di anak tangga kehidupan yang mana, kamu akan membuat perubahan.